Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita sehat, kita kuat karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Selamat datang di ibadah Chapel Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung 1 September 2020. Kita bersyukur pada saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan dan kita masih mengikuti ibadah Chapel Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung walaupun online. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum mulai ibadah kita pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kita sudah memasuki awal bulan September. Banyak hal yang boleh kita kerjakan, banyak hal yang boleh kita lalui, banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Kita mengembalikannya semuanya untuk Tuhan. Kita memberikan hati kita, pikiran kita hanya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan mengatakan pujian ini, Yesusku penyelamatku, sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita, sehingga kita ada sampai saat ini, ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, sesuai pujian yang kami bawakan di hadapan-Mu pada saat ini, Engkau adalah penyelamat kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Begitu mengasihi kami, begitu memelihara kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini, kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji keajaiban kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Biarlah puji dan hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami di hadapan-Mu pada saat ini untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kuduskan dan sucikan kami, sehingga Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya tidak berlalu begitu saja Tuhan. Melalui puji-pujian yang kami nyanyikan oleh memberkati kami, terlebih-lebih kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawakan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Karena Dia adalah Raja. Karena Dia adalah layak disembah, yang memberikan kita kekuatan. Mari kita katakan, pelukis cakrawala. Semesta pemilik kehidupan.
Bapak Ibu Saudara-saudari, saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini boleh memberkati setiap kita, boleh menegur setiap kita, karena firman Tuhan adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kita yang menuntun setiap kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita mengatakan pujian, bila hati terasa berat. Bila hati kita terasa berat, tidak ada seorang pun yang mengerti beban kita selain Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia berfirman, marilah datang kepadaku hai orang yang lemah. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita semua. Mari katakan, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti maksudku. Tuhan Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Tuhan Yesus, Dia ikut selamat membantu. Sujud di amannya, Tuhan hidupku. Terima anugerah, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, melalui hatiku. Sesuatu terjadi, katakan Dia hanya. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, melalui hatiku. Sesuatu terjadi, katakan Dia hanya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi, katakan Dia hanya. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Selamat pagi mahasiswa SRT Baptis Bandung. Saya senang bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk saudara semua. Tema yang akan saya bahas adalah hidup yang berdampak. Teksnya diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar,
dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami uraikan. Biarlah kami menjadi tanah yang subur, yang bisa menumbuhkan benih firman Tuhan dan bahkan menghasilkan 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, setiap orang memiliki potensi memengaruhi orang lain di sekitar kita. Orang yang membawa pengaruh positif disebut motivator atau inspirator, di mana keberadaannya mampu memotivasi orang lain mengikuti jejaknya atau menjadi inspirasi. Sedangkan orang yang membawa pengaruh negatif terhadap orang lain biasanya disebut provokator. Ia memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Tuhan menginginkan setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak atau berpengaruh bagi dunia. Kita harus bisa memengaruhi orang-orang sekitar melalui teladan hidup yang positif dan menjadi berkat bagi mereka. Supaya kita dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan kita, kita harus memiliki karakter yang baik. Apa itu karakter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Karakter menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Artinya, apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita harus membawa pengaruh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ketika garam menjadi tawar, maka tidak ada gunanya lagi selain diinjak dan dibuang. Sebagai terang, kita menyinari kegelapan, membuat orang dapat melihat dengan jelas. Apakah tugas orang Kristen sebagai garam dan terang dunia? Kita tahu, garam berfungsi sebagai pemberi rasa pada masakan. Bisa dibayangkan bagaimana rasa sayur sop tanpa garam. Tentu rasanya akan hambar. Cukup diberi sedikit garam saja, sepanci kuah sop yang tadinya hambar akan terasa lebih enak. Seperti itu juga kita sebagai orang Kristen. Keberadaan kita harus dapat memberi warna di tengah masyarakat. Perilaku kita harus membawa pengaruh moral serta etika Kristen yang benar. Kita pun sebagai penjaga norma dan nilai kebenaran. Saudara, selain sebagai pemberi rasa, garam juga dapat digunakan sebagai pengawet makanan. Misalnya untuk mengawetkan ikan atau bahan makanan lain. Garam dapat mencegah kebusukan,
sehingga makanan yang kita simpan tidak cepat rusak atau basi. Sebagai garam dunia, perilaku kita harus mengikuti karakter Kristus. Menjadi teladan hidup dalam kebenaran menurut firman Allah. Kehadiran kita dapat menyapu hal-hal yang tidak benar, yang menyalahi moral dan etika. Dengan demikian, kita menjadi penjaga norma serta nilai kebenaran. Kita pun harus membuat segala sesuatu menjadi jelas. Saudara, terang menghapus kegelapan. Membuat hal yang sebelumnya tak terlihat menjadi terlihat dengan jelas. Sebagai terang dunia, kita harus dapat menunjukkan dengan jelas mengenai kebenaran firman Allah. Dengan cara berperilaku sesuai firman Allah, sehingga dengan melihatnya, orang lain dapat mengetahui jalan hidup yang sesuai dengan perintah Allah. Di dunia yang penuh dosa, kita menjadi pembawa kabar kebenaran yang membuat segala sesuatu menjadi jelas. Apakah benar atau sesuai dengan firman Tuhan atau salah? Jadi tidak ada lagi daerah abu-abu. Saudara, kegagalan melakukan peranan ini adalah sebuah tragedi yang fatal. Istilah menjadi tawar secara hurufiah berarti menjadi bodoh. Karena kata dasarnya memang mengandung arti menjadi atau menunjukkan diri bodoh. Saudara bisa lihat di 1 Korintus 1 ayat 20 dan Roma 1 ayat 22. Adalah sebuah kebodohan apabila sebuah benda disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Orang Kristen yang gagal memainkan peranan sebagai garam dunia bukan hanya tidak berguna, melainkan diremehkan oleh dunia. Kita akan dipermalukan. Itu terjadi karena kita sendiri telah membuat diri terlihat bodoh atau menjadi tawar. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peranan di tengah kegelapan dunia. Kegelapan dunia bukan untuk diratapi dan didoakan saja. Kita terpanggil untuk mengalahkan kegelapan melalui kesalehan kita. Peranan ini tidak sulit untuk dilakukan apabila kita hidup seturut identitas kita di dalam Kristus. Kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit. Ayat 14. Kota ini dipenuhi oleh pelita di malam hari. Dengan posisi seperti ini, tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat oleh orang yang lain. Saudara, hanya kebodohan yang membuat kota itu tidak terlihat. Yaitu apabila orang menyalakan pelita tetapi menutupi pelita itu dengan gantang. Ayat 15. Gantang adalah sejenis tempayan untuk mengukur biji-bijian. Satu gantang rata-rata setara dengan 8,75 liter. Jika ini yang terjadi, rumah tetap dalam keadaan gelap. Jika tiap rumah seperti ini, kota yang di puncak bukit pun akan tidak terlihat. Dengan kata lain, hanya kebodohan kita sendiri yang membuat dunia tidak dapat melihat terang dalam kehidupan kita. Sama seperti garam yang menjadi bodoh atau tawar, demikian pula kita telah bertindak konyol apabila kita secara sengaja menutupi terang Kristus dalam kehidupan kita. Apabila kita menunjukkan terang itu, yaitu melalui perbuatan baik kita, Bapa di surga akan dipermuliakan. Saudara perhatikan 16. Bukan dipermalukan. Orang akan tahu
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang akan didorong untuk datang kepada Bapa. Walaupun Bapa berada di surga, ya, ayat 16 dikatakan Bapamu yang di surga, tetapi keberadaan Bapa akan terlihat jelas melalui kesalehan kita di dunia. Pendeknya, perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 dan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Nah, saudara, apakah saat ini saudara sudah menjadi garam dan terang di lingkungan saudara? Renungkan. Apakah saudara menjadi berkat bagi teman-teman seasrama, bagi teman-teman sekamar? Yang kedua, menurut saudara, mengapa Tuhan memberikan kita tugas menjadi garam dan terang dunia? Pikirkan. Ini adalah tugas yang mulia. Tugas yang begitu agung yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Yang ketiga, coba saudara menuliskan komitmen saudara untuk dapat menjadi garam dan terang dunia bagi orang di sekitar saudara. Paling tidak bagi teman-teman seasrama, bagi teman-teman sekamar. Jangan terlalu jauh. Marilah kita hidup menjadi garam yang memberi rasa, menjadi terang yang menerangi, sehingga orang bisa melihat Bapa di surga melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau menunjuk kami sebagai garam dan terang dunia. Dan itu adalah eksistensi kami yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Biarlah sebagai seorang mahasiswa kami boleh menjadi kesaksian yang baik bagi teman-teman kami. Sehingga kami bisa membawa kabar baik dan mereka bisa melihat perbuatan baik yang kami tunjukkan. Dan mereka bisa percaya kepada Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah Engkau terus dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Semoga setiap kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Mari kita merespon firman Tuhan. Mari kita katakan, jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami.
Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita, dan rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah Chapel Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung melalui online. Semoga setiap pujian yang kita bawakan saat ini boleh memberkati setiap kita dan terlebih-lebih kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman